Mari kita berdoa bersama-sama. Salah satu pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu absen dulu ya hari ini. Rizka Ayu Saputri, Hadir Bu. Nafsa Imanda Nur Fadila, Hadir Bu. Lutfiana Ulfa, Hadir Bu. Arini Syifa. Hadir Bu. Hadir semua ya. Berarti semuanya sehat ya, nggak ada yang nggak masuk ya. Ya. Nah, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pre-Memory. Nah, minggu lalu kita telah belajar mengenai aturan dan tata tertib ketika bermain di rumah teman. Hayo, masih pada ingat kan materi minggu lalu? Iya Bu. Masih ya? Masih Bu. Ya, dipelajari lagi di rumah ya, jangan sampai lupa. Ya. Coba ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh aturan ketika bermain di rumah teman? Ya, benar. Berpamitan kepada orang tua. Ada juga yaitu kita harus mengucapkan salam ketika memasuki rumah orang lain. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ada yang bisa menyebutkan salah satu aturan yang berlaku di sekolah? Ya, dengan kalian berangkat tepat waktu, itu tandanya kalian menaati peraturan di sekolah, yaitu berangkat sekolah dengan tepat waktu. Selain itu, ada juga yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan sekolah kita. Dan juga kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Ya, kita akan belajar mengenai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan tujuan yaitu agar kalian memahami apa itu aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah serta dapat melaksanakannya dengan baik. Nah, karena apabila kita melanggar aturan yang berlaku di sekolah, kita akan mendapatkan hukuman. Tentunya kita tidak mau kan dihukum di sekolah. Jadi kita harus tetap menjaga peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok berisi 5 orang ya. Nah, untuk pembagiannya, untuk absen 1 sampai 5 adalah kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai dengan 15 kelompok 3, dan absen 16 hingga absen 20 jadi kelompok 4, dan terakhir absen 21 hingga absen 25 jadi kelompok 5. Paham ya? Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk kelompok 1 atau kelompok A mendapatkan tugas yaitu mendiskusikan mengenai aturan dan tata tertib ketika berangkat dan pulang sekolah. Bisa dicatat ya. Ulangi, untuk kelompok A akan mendiskusikan mengenai aturan dan tata tertib ketika berangkat dan pulang sekolah. Untuk kelompok B atau kelompok 2 mendiskusikan mengenai aturan dan tata tertib ketika mengikuti upacara bendera. Aturan dan tata tertib ketika mengikuti upacara bendera. Untuk kelompok C akan mendiskusikan mengenai aturan dan tata tertib ketika istirahat dan membeli makanan. Untuk kelompok D akan mendiskusikan mengenai aturan dan tata tertib ketika di kelas. Dan untuk terakhir, kelompok E akan mendiskusikan mengenai aturan dan tata tertib dalam berpakaian di sekolah. Nah, setelah ini Ibu beri waktu 15 menit kalian berdiskusi dengan kelompoknya kalian
mendiskusikan masing-masing aturan yang telah Ibu bacakan. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Bagaimana, sudah selesai ya diskusinya anak-anak? Nah, setelah ini kita akan memperagakan aturan-aturan yang telah kalian diskusikan. Jadi masing-masing kelompok nanti maju ke depan kelas dan menyampaikan hasil diskusi yang telah didapatkan ketika diskusi dengan temannya. Gitu ya. Untuk yang pertama yaitu kelompok A, yaitu mengenai aturan dan tata tertib ketika berangkat dan pulang sekolah. Jadi nanti kelompok A maju ke depan, kemudian memperagakan dan menyampaikan hasil diskusinya. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Saya berangkat sekolah tepat waktu dan pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Saya memakai topi ketika upacara dan saya tidak berbicara sendiri. Saya duduk ketika makan dan minum dan saya tidak makan di dalam kelas. Saya mendengarkan ketika ibu guru berbicara dan saya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Saya memakai sepatu warna hitam, kaos kaki warna putih, dan memakai dasi dan juga berpakaian dengan rapi. Anak-anak, semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi yang telah didapatkan. Nah, sekarang siapa yang belum paham mengenai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah? Ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Nah, jadi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah secara keseluruhan meliputi aturan dan tata tertib ketika berpakaian, ketika mengikuti upacara bendera, ketika berangkat dan pulang sekolah, ketika kita makan dan minum di dalam sekolah, dan yang terakhir yaitu aturan dan tata tertib ketika kita berada di kelas. Nah, salah satu aturan yang paling penting yang harus ditaati oleh anak-anak semua, oleh siswa-siswa semua, yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan dan dari lingkungan sekolah kita. Ya, karena lingkungan yang sehat akan melahirkan anak-anak yang sehat pula. Selain kebersihan lingkungan, kita juga harus selalu memperhatikan cara kita berpakaian di dalam sekolah. Yang pertama, kita harus melengkapi atribut sekolah kita yang meliputi sepatu, kaos kaki, ikat pinggang, dasi, topi, maupun perlengkapan lainnya. Selain itu, kita juga harus berpakaian dengan rapi, bersih, dan wangi agar enak dipandang mata. Ya. Nah, siswa-siswa sekalian, anak-anak, kalian setelah ini tuliskan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah di buku tulis kalian masing-masing ya. Apa yang telah kalian dapat pada pembelajaran kali ini. Setelah itu, kalian buka buku siswa halaman 158 sampai 160. Kalian baca teks percakapan antara Benny dan Lani tentang manfaat tata tertib di sekolah. Setelah itu, kita akan bermain peran bersama-sama memperagakan teks percakapan antara Benny dan Lani tentang manfaat tata tertib di sekolah. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk membaca teks percakapannya ya. Setelah ini, Ibu akan membagikan kalian satu anak mendapatkan satu lembar kertas. Nah, di dalam kertas tersebut terdapat bermacam-macam gambar mengenai mana kegiatan yang mematuhi aturan dan mana kegiatan yang tidak mematuhi aturan. Kalian memberikan tanda centang pada kegiatan yang mematuhi aturan dan tanda silang pada kegiatan yang tidak mematuhi aturan. Nah, setelah ini Ibu bagi kertasnya dan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit saja ya, karena gambarnya cuma sedikit. Tuh. Setelah itu dikumpulkan di sini di meja Ibu setelah 5 menit mengerjakan. Nah, apa sih akibatnya
Seperti kita diberikan hukuman berupa membersihkan lingkungan sekolah atau menyapu kelas atau membayar denda kebersihan, dan bisa juga orang tua kalian dipanggil ke sekolah loh. Jadi kita harus selalu menaati aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah agar kita terhindar dari hukuman dan sanksi dari sekolah. Anak-anak, ibu di sini memiliki contoh alat agar kalian dapat mematuhi aturan dan tata tertib dalam berpakaian di sekolah. Nah, ini contohnya ya. Nah, contoh di sini ada namanya media kapal api, yaitu kamar peralatan dan kerapian. Jadi maksudnya di dalam ruangan ini terdapat beberapa alat, yaitu ada kaca atau cermin, ada almari barang, dan juga ada checklist data perlengkapan. Nah, jadi nanti kalian masing-masing anak memasuki ruangan ini secara satu persatu. Nah, di dalam ruangan ini kalian bisa bercermin, membersihkan diri, merapikan baju, melengkapi perlengkapan kalian yang kurang, seperti kalian tidak membawa ikat pinggang. Nah, nanti kalian bisa meminjamnya dari media ini. Nah, setelah itu kalian keluar dengan keadaan yang lebih rapi dan lebih tertata lagi, gitu ya. Jadi kalian setiap pagi diwajibkan untuk masuk ke ruangan ini dan membersihkan dan merapikan atribut yang kalian pakai, seperti menyisir rambut atau memotong kuku, dan juga mengikat rambut. Dan apabila kalian mau meminjam barang dari almari barang, kalian harus lapor ke ibu guru, dan ibu guru akan mendatanya dulu, dan kemudian kalian bisa meminjam barang. Nah, tujuannya apa anak-anak? Agar kalian bisa berpakaian dengan rapi, dengan lengkap, dan bisa lebih tertata. Seperti itu ya. Ingat ya anak-anak ya, setiap hari kalian diwajibkan untuk masuk ke ruangan ini sebelum pembelajaran dimulai. Ya, apabila kalian sudah merapikan, sudah berpakaian dengan rapi dan mematuhi aturan, kalian bisa mengisi data yang sudah ibu sediakan, yaitu apabila kalian sudah berpakaian rapi, sudah memakai ikat pinggang, itu kalian berikan tanda centang ya pada checklist data di sini. Jadi nanti di dinding sini ada checklist data dan kalian wajib mengisi. Seperti itu ya. Ini contohnya. Tapi untuk yang asli, ibu sudah membuat ruangan di pojok kiri kelas. Nah, ruangan itu digunakan untuk merapikan atribut atau perlengkapan sekolah kalian. Ya, jadi tidak ada alasan kalian, ibu saya tidak membawa ikat pinggang, bu saya tidak membawa dasi, karena atribut yang kalian tidak bawa kalian bisa meminjam di almari barang. Seperti itu ya. Nah, diharapkan kalian bisa lebih hidup dengan lebih rapi dan lebih tertata lagi ya. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi kita hari ini? Nah, adakah yang belum paham mengenai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah? Tentunya kalian sudah paham semua ya materi kita ya. Nah, kita sudah belajar mengenai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, mengenai cara berpakaian, ketika istirahat, ketika makan, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Setelah ini kalian kerjakan soal evaluasi harian yang ada di lembar kerja siswa. Nah, setelah itu kalian catat ini untuk tugas rumah kalian dan harus dikumpulkan minggu depan ya. Jadi kalian harus mencatat tata tertib dan aturan yang berlaku di rumah masing-masing. Jadi kalian mencatat aturan yang berlaku di rumah kalian masing-masing dan apa akibatnya jika kalian tidak mematuhi aturan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian bisa tuliskan 5 tata tertib dan aturan
aturan yang berlaku di tempat wisata. Tentunya kalian pernah kan melakukan wisata semua ya. Nah, kalian tuliskan 5 tata tertib dan aturan yang berlaku di tempat wisata. Nah, pembelajaran akan segera berakhir. Ibu harap kalian tetap mematuhi tata tertib dan aturan yang berlaku dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Ya. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Pimpin doa salah satu siswa. Berdoa mulai.